baik dalam kehidupan kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih jauh lagi di hari yang baru ini, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang akan meneguhkan setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik memelihara hidup kita hingga pagi hari ini. Kita masih ada semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini, Allah tempat perlindungan kita. Di dalam dunia ini, tempat perlindungan yang Tuhan janjikan bukan sebuah lokasi atau sebuah tempat, tetapi seorang pribadi yang kuat, yang mampu melakukan segala sesuatu, itulah Allah. Dikatakan dalam pembacaan kita, Allah itu adalah tempat perlindungan. Berbicara tentang tempat perlindungan itu diibaratkan seperti sebuah bunker. Kalau kita lihat di zaman-zaman perang ya, kalau orang masuk ke dalam sebuah bunker berarti tempat itu lebih aman daripada tempat lain di sekelilingnya. Dalam menjalani kehidupan kita, tidak lepas dari persoalan hidup, ketakutan, kecemasan. Kadang-kadang kita dalam keadaan lemah. Tetapi satu hal yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ketika kita berada di dalam Tuhan, kita aman, kita tenang, kita tentram. Ini bukan hanyalah sebuah perkataan hiburan, tetapi janji firman Tuhan ini adalah sebuah kenyataan yang Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang melindungi kehidupan kita. Dikatakan selanjutnya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika orang sesat, dia hampir-hampir tidak bisa bernafas dan harus segera mendapatkan pertolongan. Masalah, keadaan seperti apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin kita dalam keadaan terjepit, seperti sesak rasanya, tertindih dengan berbagai macam persoalan kehidupan, dengan sakit penyakit. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Terbukti bagi kita, bukan hanya di zaman Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini, tapi saat-saat ini pun, hari ini pun, saat kita dalam kesesakan, pertolongannya sangat terbukti bagi kita. Dan di Alkitab mencatat, orang Israel mengalami hal yang sama ketika mereka terjepit, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dalam tuntunan Allah, dalam perlindungan Allah, mereka dikejar oleh orang-orang pasukan Mesir. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka sangat ketakutan karena tentara Firaun mengejar mereka dari belakang. Saat itulah malaikat Allah turun tangan melindungi mereka sehingga tiang awan yang ada di depan berjalan bergerak ke belakang melindungi mereka. Ketika mereka melihat ke depan, di sana ada laut, di belakang ada tentara Mesir. Mereka benar-benar dalam keadaan terjepit. Dan kemana mereka harus berlari dalam situasi seperti itu? Mungkin keadaan kita pun sama hari ini. Kita seperti orang terjepit. Di belakang ada masalah yang mengejar. Di depan seolah-olah jalan buntu. Kita harus lari kemana? Larilah kepada Yesus. Ada sebuah lagu berkata, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Pertolongannya terbukti. Dan saat itu ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan untuk orang-orang Israel. Laut di depan mereka terbelah luar biasa. Dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering.
Ketika kita menghayati firman Tuhan ini, betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Dia sanggup membuat jalan saat tiada jalan. Oleh sebab itu ketika kita sedang menghadapi jalan buntu hari-hari ini, pandanglah ke atas. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia sanggup meluputkan kita. Pandang ke atas, pandang kepada Tuhan. Dari atas ada pertolongan untuk hidup kita. Dari atas, dari Tuhan ada jalan keluar untuk kita. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-68 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Puji Tuhan. Pandanglah selalu kepada Tuhan, pandang ke atas. Ketika jalan buntu, ketika tidak ada lagi, sepertinya tidak ada jalan keluar, pandanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dituliskan demikian, aku selalu memikirkan Tuhan. Dan karena Ia begitu dekat, aku tidak akan pernah terantuk atau jatuh. Berarti memandang kepada Tuhan artinya kita selalu memikirkan Tuhan dalam hidup kita. Memikirkan kebesaran kuasa kasih Tuhan. Kalau di hari-hari yang lalu Tuhan sudah menolong kita dengan begitu ajaib dan luar biasa. Hari ini pun saya percaya, kita percaya Tuhan masih sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa dalam menghadapi hidup ini. Tapi Dia berjanji, Dia mengirim penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Menolong kita dalam keterbatasan kita. Dia senantiasa mendampingi kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku selalu memikirkan Tuhan dan karena Ia begitu dekat. Ia dekat dengan saya, Ia dekat dengan Bapak Ibu semua. Ketika Ia dekat, Ia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tahu apa persoalan Bapak Ibu hari ini. Oleh sebab itu senantiasa pandang kepada Tuhan. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Larilah kepada Tuhan karena Dia menara yang kuat dan kita akan selamat. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat menikmati kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan. Firman-Mu yang membawa kami untuk tetap terus masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Untuk kami tetap terus percaya dengan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu inilah yang membuat kami semakin bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau berdoa Tuhan buat setiap kehidupan kami, biar kehidupan kami tetap terus fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, terus berharap akan setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat GPDC OTW Temanggung. Kami sudah mulai ibadah new normal Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa terus meneguhkan iman kami. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran ketika kami melangkah untuk kami berjumpa dengan Engkau. Untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar setiap umat Tuhan mereka boleh tetap terus percaya akan setiap janji Tuhan. Dan mereka boleh bersemangat, bersuka cita di dalam mereka mengiring akan Engkau. Kami berdoa Tuhan mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang tua lanjut usia,
manusia, semua yang ada Tuhan, semua kami diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan senantiasa juga memberkati gembala sidang di tempat ini, Pak Andre dan Bu Heni, bahkan anak mereka juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, bawa mereka Tuhan untuk tetap terus masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, biar apa yang menjadi visi dan misi daripada Tuhan dalam kehidupan kedua hamba-Mu, mereka boleh tetap terus bekerja lebih lagi di dalam Engkau Tuhan, membawa jemaat Tuhan di tempat ini untuk semakin mengenal Engkau Tuhan, lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada, staf pengembalan yang ada Tuhan, majelis diaken yang ada, pengerja yang ada, semua kami dari wadah-wadah juga Tuhan, memberkati, mengurapi kehidupan kami, biar kami boleh membantu pelayan pekerja Tuhan di tempat ini, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Bahkan bangsa Indonesia kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja bagi bangsa Indonesia, ke pemerintahan yang ada, mereka Tuhan yang menangani virus corona ini Tuhan, dokter-dokter yang ada, suster, perawat, relawan yang ada, semuanya Tuhan, Tuhan senantiasa lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Engkau yang menjadi pagar tembok bagi kami, Engkau menjadi perisai bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat Temanggung, biar juga Tuhan senantiasa memberkati kondisi yang ada saat ini. Kami percaya semakin lebih baik lagi, dan kami mau menikmati kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami, dan kami mau berjalan dengan iman, berjalan dengan penuh damai, berjalan dengan penuh sukacita. Bersama dengan Engkau kami lakukan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.